Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Teriring salawat beserta taslim, semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang Maha Husna dan sifat-sifatnya yang Maha Ulia, kita meminta dan memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan dan menurunkan keberkahannya untuk kita, mengumpulkan kita dalam kebaikan, dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mendengarkan ucapan yang baik dan mengamalkan kebaikan tersebut sepanjang hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'an. Kita masih dalam tafsir Suratil Humazah. Kita masih dalam tafsir Suratil Humazah, tafsir surat Al-Humazah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan dari surat ini sampai ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang pertama akan kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian di ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah terangkan sifat seorang yang suka mencela dan mengumpat itu. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa 'addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sudah kita jelaskan makna dari ayat ini. Mereka yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak memperdulikan hak harta tersebut, sehingga ia tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia suka menghitung-hitung hartanya
bukan untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi karena takutnya dia kalau harta itu berkurang sehingga dia pun menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir dan tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga masih lanjutan ayat yang kedua tadi, Allah menyatakan yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya bisa mengekalkan dirinya. yakni orang ini dengan kejahilannya mengira bahwa hartanya yang banyak itu bisa membuat dia kekal hidup di dunia. Dia tidak akan mati. Dia berpikir bahwa dengan hartanya tersebut dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Dia bisa berobat, pergi ke dokter yang paling mahal sekalipun. Dan dia mengira bahwa harta itulah yang akan mengekalkan dirinya, memanjangkan umurnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dari sifat para pencela dan pengumpat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya hartamu, kekayaanmu sama sekali tidak menambah umurmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai ibrah dan contoh orang-orang yang sombong dengan hartanya tetapi ternyata sama sekali tidak bermanfaat untuk dirinya. Seperti Fir'aun laknatullah alaih yang sombong dengan kekuasaannya, dengan segala yang dia miliki. Demikian pula Qarun yang sombong dengan harta bendanya. Demikian pula Abu Lahab yang diterangkan dalam Quran bahwa dia menyangka harta dan anak keturunannya bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya, demikian pula anak keturunannya, tidak akan bisa membebaskan dia dari api neraka. Dan orang-orang kufar secara umum tatkala mereka mengatakan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kata orang-orang kafir itu, kami orang-orang yang banyak harta dan anak-anak sehingga kami tidak mungkin diazab sama Allah. Tertipu dengan hartanya. Dia menyangka hartanya itu akan membuat dia kekal di dunia dan tidak diazab di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya Rabbku yang melapangkan rezeki, yang menghamparkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan membatasi rezeki itu dari siapa yang dia kehendaki. Tapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang tidak mempunyai hati yang bersih, tidak mempunyai hati yang selamat, maka harta dan anak-anak tidak berguna di akhirat kelak. Itulah yang pernah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran.
Allah menghikayatkan ucapan Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku ya Allah di hari ketika manusia semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banud. Itulah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Al-Humazah mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini Allah terangkan tentang siapa itu Al-Humazah, bagaimana sifat dan karakternya. Setelah Allah terangkan kecelakaan bagi orang-orang ini, maka disebutkan sifatnya ternyata adalah orang-orang yang tertipu dengan hartanya. Dan sudah kita terangkan apa kaitan antara orang yang suka mencela, mengumpat dengan harta. Maka ulama tafsir mengatakan bahwa di antara yang mendorong seseorang untuk menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, karena dia merasa hartanya lebih banyak, karena dia mengira bahwa dia lebih kaya sehingga berhak mencela, mencaci maki orang yang ada di bawahnya. Itulah hubungannya. Makanya setelah Allah sebutkan kecelakaan bagi pengumpat dan pencela, ternyata sifat mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan hartanya. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah jelas sifat dan karakter mereka ini, barulah di ayat yang keempat sampai seterusnya, sampai akhir ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah habis mereka. Tatkala mereka menyangka bahwasanya dengan mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, itu bisa mengekalkan dirinya. Dia mengira bahwasanya hartanya bisa menambah umurnya, bisa membuat dia kekal di dunia ini. Maka Allah katakan di ayat yang keempat, kalla. Kalla bisa diterjemahkan sekali-kali tidak. Tidak demikian keadaannya, bukan seperti yang kau sangka itu. Kalimat kalla dalam bahasa Arab apabila disebutkan di dalam Al-Quran, maka maknanya mengandung bantahan yang keras. Biasa diterjemah tidak demikian keadaan. Kadang diterjemah sekali-kali tidak seperti itu. Tapi apapun diterjemahkan, makna yang terkandung dalam kalimat kalla itu menyebutkan bantahan, sanggahan yang keras. Salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu yang bernama Abu Hafs Al-Madani rahimahullah, beliau mengatakan, idza sami'ta Allah yaqulu kalla fa innahu yaqulu kadzabta. Apabila engkau mendengar dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala kalla, maka makna dari ucapan tersebut kadzabta, yaitu kamu telah berdusta. Itu maknanya. Jadi apa yang mereka kira ya di ayat sebelumnya, bahwa hartanya bisa mengekalkan dirinya, hartanya bisa menambah umurnya, itu dusta. Sangkaan seperti itu sama sekali tidak ada nilai kebenarannya.
Ini makna dari kata kalla. Kemudian kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna. Makna kalimat ini, demi Allah sungguh dan pasti dia akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Ayat ini berisi beberapa penekanan. La yumbadanna, kalau kita lihat kalimat ini dari segi bahasa Arab, huruf lam di situ kata ulama adalah lamun waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang jatuh dalam jawaban sumpah. Sehingga ada sumpah yang disembunyikan dalam ayat ini. Kemudian pada penghujung kata-kata la yumbadanna itu ada nun yang ditasydid. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan nunut taukid yang maknanya penegasan. Lam itu sendiri juga penegasan. Sehingga maknanya demi Allah sungguh dan pasti. Itu makna dari ayat ini. Dan itu kalau di terjemahan Al-Quran kita tidak dapatkan makna yang seperti itu. Karena ini makna yang lebih mendalam dari ayat ini. Kita bahas dari segi bahasanya. Nah, supaya kita tahu bahwasanya ketika Allah sebutkan kalla la yumbadanna fil hutamah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyanggah, menyangkal, membantah apa yang disangka oleh mereka itu di ayat sebelumnya tadi berkaitan dengan harta itu bisa mengekalkan, bisa menambah umur, bisa membawa kebaikan untuk dirinya sehingga dia pun berlomba-lomba untuk mengumpulkannya tanpa peduli halal haramnya. Nah, maka jangan pernah ada yang berpikir seperti itu. Sungguh pasti demi Allah, kalau dia masih seperti itu, dia akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berisi banyak penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja makna dari hal tersebut agar kita lebih perhatian, lebih yakin dengan apa yang mau disampaikan. Ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tanpa bersumpah sekalipun, tanpa menekankan sekalipun, sebagai orang yang beriman kita pasti yakin bahwa semua yang disampaikan Allah pasti benar. Tapi ketika Allah sampaikan dengan bentuk sumpah, kemudian ada penekanannya, maka ini memberikan makna yang lebih, memberikan makna yang lebih. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya berkaitan dengan bertambahnya umur seseorang, apakah memang bisa diusahakan atau sama sekali yang namanya umur itu tidak akan bisa bertambah? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya kita sudah ditetapkan umur kita masing-masing. Ajal kita sampai di mana itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum kita terlahir bahkan sudah ditetapkan ajal kita. Batas umur kita sampai di mana sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita meninggal kapan, di mana, bagaimana, itu semuanya sudah ada ketentuannya.
Nah, oleh karenanya umur tidak akan bisa bertambah. Akan tetapi di dalam sebagian hadis Rasul menyebut memang bahwasanya umur itu akan bertambah karena beberapa amalan. Di antaranya amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, ya. Ini amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur. Lah kan umur sudah bisa dipanjangkan. Sebagian ulama mengatakan maksud umur itu dipanjangkan yakni dari sisi keberkahannya. Jadi umur dipanjangkan yakni umurnya berkah. Dan itulah yang diperlukan. Ya. Kita tidak melihat dari sisi angka, tapi keberkahan. Sama dengan harta. Seseorang jangan hanya terpaku pada nilai, tetapi lihat sisi dan keberkahan dari harta yang kita miliki. Umur juga demikian. Mungkin ada orang yang diberikan umur ya sekian tahun, umur yang panjang, tetapi tidak berkah. Sebaliknya ada orang yang diberikan umur yang mungkin kalau dilihat dengan angkanya ya termasuk tergolong umurnya pendek, akan tetapi berkah. Sehingga walaupun orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, tetapi namanya masih tetap harum, seakan-akan dia hidup di tengah-tengah kita. Nah, dan banyak ulama yang seperti itu. Ya. Contoh misalnya yang dikenal oleh kaum muslimin seperti Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal umurnya sekitar 40-an. Dan sudah meninggal 700 atau 800 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Imam Nawawi itu namanya sering disebut, buku-bukunya, kitab-kitabnya masih terus diajarkan. Kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya. Belum lagi kitab fikih beliau Al-Majmu', syarah hadis beliau punya kitab Al-Minhaj. Berkaitan dengan bahasa beliau punya kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Banyak kitabnya Imam Nawawi itu dibaca dan diajarkan kepada kaum muslimin. Padahal orangnya sudah meninggal 7 atau 8 abad yang lalu. Imam Nawawi umurnya waktu meninggal 40-an tahun. Tetapi karena umurnya berkah, ya, namanya terus harum, hidup seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Padahal sudah lama meninggal. Ya. Tapi ada orang mungkin diberikan umur yang panjang, tapi tidak pernah dia disebut dengan kebaikan. Kalaupun ada orang menyebutnya, maka terkadang disebut dengan kejelekan. Kenapa? Ya karena sepanjang hidupnya dia suka berbuat kezoliman. Nah, tidak berkah umur. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita menginginkan agar umur kita berkah, terlebih di usia-usia senja, maka hal yang perlu kita perhatikan, kata para ulama, yang pertama, jaga ketaatan dan jauhi maksiat. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu, bahwa maksiat itu berdampak akan memendekkan umur dan menghilangkan keberkahannya. Maksiat walabut, dan itu pasti terjadi, kata beliau. Fa innal bir kama yazidu fil umur fal fujur yuqassirul umur. Karena sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, keburukan juga bisa memendekkan umur, kata beliau.
Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Nah, kemudian agar umur kita berkah, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang masih hidup, kita bisa berbakti kepada keduanya, menyenangkan hati keduanya, ya, memberikan apa yang bisa kita berikan untuk keduanya ketika mereka masih hidup. Ketika sudah meninggal, kita doakan ampunan, doakan agar dilepaskan dari siksa kubur dan siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, diampuni segala dosa-dosanya. Nah, itu bakti seorang anak kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Nah, perhatikan sabda Nabi dalam hadis Anas bin Malik, man ahabba ayyumadda lahu fi umrih wa ayyuzada lahu fi rizqih falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama ahli hadis. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk menyambung silaturahim sendiri, secara khusus Nabi menyebutkan man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang senang agar rezekinya dilapangkan, wa ayyun sa'alahu fi adharih, kemudian umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, sambunglah hubungan tali silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pula yang pernah diungkapkan oleh sahabat Ibnu Umar. Beliau pernah menyatakan, manittaqa rabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimah, menyambung silaturahimnya, nussi'a fi ajalih wa thara malah wa ahabbahu ahluhu, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan, kata beliau. Umurnya dipanjangkan, hartanya dilimpahkan, dan keluarganya akan mencintai dia. Hadis riwayat Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Athar dari riwayat Imamul Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini amalan bisa memanjangkan umur. Apalagi perbanyak istighfar. Di usia-usia yang sudah tidak lagi muda, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan istighfar ini juga bisa, selain membuat dosa-dosa kita digugurkan sama Allah, itu pun bisa membuat umur kita berkah. Makanya dari apa yang pernah diamalkan oleh Nabi, beliau itu senantiasa mengucapkan istighfar dan taubat dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Beliau mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih, ucapkan 100 kali. Bisa di waktu pagi selesai sholat subuh, atau di waktu sore selesai sholat asar, atau selesai sholat maghrib. Astaghfirullah wa atubu ilaih, jadikan dia wirid, baca 100 kali. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidarara wa yumdidakum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dengan kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan lebat dari atas langit. Allah akan kembangkan harta kalian, anak keturunan kalian, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Nah, kata ulama, dengan sebab istighfar rezeki akan semakin diberkahi,
umur juga akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dari apa yang juga diingatkan oleh para ulama, ya, bahwasanya seseorang yang menginginkan agar umurnya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka hendaknya dia lebih memfokuskan diri kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seseorang yang sudah diberikan umur pada umumnya di usia 40 tahun ke atas, ya, maka itu adalah umur seseorang yang berada di persimpangan jalan. Sudah lebih dari batas umur atau dari setengah umur yang Nabi SAW tetapkan untuk umat Islam. Umurnya umat Islam itu 60 sampai 70 tahun. Kalau umurnya sudah 40, artinya setengah dari umurnya umat Islam dia sudah lewat. Nah, apalagi yang sudah lebih daripada itu. Ya. Makanya ya disebutkan di dalam sebuah hadis, qalbus syekh syabun ala hubbis nain, hubbil aish wal mal. Ya. Hatinya orang yang sudah tua, orang yang berusia lanjut, ya, itu akan tetap merasa dirinya muda, khususnya dalam mencintai dua hal. Yang pertama, cinta berumur panjang, panjang angan-angan, dan yang kedua, cinta dengan harta. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Maka daripada itu, seseorang hendaknya lebih memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai di usia-usia yang sudah lanjut dia masih banyak tersibukkan dengan mencari harta, mengumpulkan harta, ya, sementara ibadahnya terkadang dia telantarkan. Nah, maka apa yang mau dia persiapkan sebagai bekal tatkala dia meninggal dunia? Harta akan diwariskan, harta akan berpindah, dia tidak akan bawa mati harta itu. Nah, yang dia akan bawa mati adalah amalnya. Itulah yang akan menemani dia di kuburan nanti. Di kuburan yang kita di situ tidak sebentar, lama kita di situ, dan kita sendirian, tidak ditemani oleh istri, tidak ditemani oleh anak-anak. Seseorang terkadang kalau sendirian, ya, hidup sendirian di dunia ini, ya mungkin keluarganya pergi entah kemana, ya, atau mungkin pergi dalam waktu yang sebentar, kita sudah merasa kangen, rindu, ya, dengan keluarga kita. Nah, bagaimana lagi kalau di kuburan? Nah, maka seseorang harusnya mengingat hal-hal yang demikian, nah, supaya dia lebih mempersiapkan dirinya. Ya, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, sementara kehidupan ini akan fana, sirna, dan tidak selama-lamanya. Ya. Maka ikhwani fiddin, para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini sekali lagi Allah menyangka orang-orang yang menyangka bahwa hartanya bisa memanjangkan umur, hartanya bisa mengekalkan diri. Harta tidak bisa mengekalkan diri kita. Harta tidak bisa memanjangkan umur kita. Yang bisa memanjangkan umur dari sisi keberkahannya adalah amal kebajikan. Ya. Birrul walidain, menyambung silaturahim, menjauhi maksiat, sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan ibadah. Itulah yang bisa memanjangkan umur kita dan membuat umur kita menjadi berkah. Sehingga jangan tertipu. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sungguh dia pasti akan dilemparkan, akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebut bahwa mereka ini orang-orang yang salah mengira seperti ini, kelak mereka akan dilemparkan dan dicampakkan. Ini memberikan makna kehinaan, ya, untuk orang tersebut. Karena di dalam neraka itu, orang kalau masuk neraka bukan ya masuk kemudian dipersilahkan, ayo silahkan masuk neraka, bukan begitu. Tetapi orang masuk neraka itu pertama diseret. Disebutkan di dalam hadis, diseret dia, yang ketika diseret itu bukan kakinya atau bagian belakangnya yang terseret, tetapi ketika dia diseret, ya, wajahnya itu di bawah, kakinya itu di atas. Begitu dia diseret, setelah itu berada di pintu neraka, bukan langsung masuk, tapi dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Begitu caranya orang dimasukkan ke dalam neraka. Berbeda dengan orang yang masuk surga, yang betul-betul disambut oleh malaikat. Malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, lalu dipersilahkan masuk dengan bahagianya. Itu orang masuk surga. Tapi neraka, la yumbadan, dia akan dilemparkan dan dicampakkan ke dalam neraka itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka akan dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Apa itu Hutamah? Hutamah, kata para ulama, adalah salah satu nama dari nama-nama api neraka. Karena neraka itu punya nama, ya. Terkadang neraka itu disebut dengan nama neraka Sakar. Ma salakakum fi Sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke dalam neraka Sakar? Mereka mengatakan, dulu kami bukan orang-orang yang sholat. Orang-orang yang tidak sholat kelak akan masuk ke dalam neraka Sakar. Ada neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir artinya neraka yang bergejolak menyala-nyala, ya. Karena neraka itu apinya tidak pernah padam, bahkan terus dinyalakan. Sebelumnya neraka itu berwarna merah, dibakar sama Allah 500 tahun, lalu dibakar lagi 500 tahun, apinya menjadi putih, dibakar lagi 500 tahun, sehingga 1500 tahun dibakar, apinya menjadi hitam. Iya, apinya menjadi hitam. Itulah kegelapan yang Rasulullah sabdakan, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lah dari mana tahu neraka seperti itu, Ustaz? Apa pernah masuk neraka? Ya belum, tidak ada. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari api neraka. Ya. Tetapi kita bisa tahu itu melalui ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai orang beriman tentu yakin dan percaya apa yang difirmankan Allah betul, apa yang disabdakan oleh Rasulullah tidak mungkin salah, walaupun kita tidak pernah melihat neraka itu. Karena sebagian orang ketika misalnya dibahas tentang surga dan neraka, apa katanya? Ya, kata sebagian orang itu, dia bahas surga neraka begitu kayak dia pernah ke surga dan neraka saja. Ada sebagian orang berkata begitu, Pak. Ya memang belum pernah lihat. Tidak ada yang pernah melihatnya gitu. Tapi kita bisa tahu kabar yang seperti itu dari mana? Dari ayat-ayat Allah, dari hadits-hadits Rasulullah. Kalau kita beriman kepada ayat dan hadits Rasulullah, pasti kita percaya. Bukan menerka-nerka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Nah, kemudian neraka itu ada yang disebut dengan wail, neraka wail. Nah, itu yang pernah kita jelaskan. Wail itu lembah yang berada di dalam neraka jahanam, yang berisi nanah dan keringat penghuni neraka jahanam. Dan ada neraka itu neraka jahanam, dan salah satu nama neraka itu yang disebut dalam ayat ini. Neraka apa namanya? Neraka hutomah. Apa arti hutomah? Hutomah dari kata hatomah yang artinya melumat, menghancurkan dan memecahkan. Itu arti kata hutomah. Dari kata hatomah yang artinya melumat, menghancurkan dan memecahkan. Karena siapa saja yang masuk ke dalam neraka hutomah ini, maka tulang belulangnya akan dihancurkan dan dipecahkan. Tulang belulangnya akan dihancurkan dan dipecahkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bukan hanya manusia, tapi semua yang masuk ke dalamnya akan dipecahkan dan dihancurkan. Nah, ini makna dari kata hutomah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tulang belulangnya dihancurkan, dipecahkan seperti itu, apakah dia akan mati karena itu? Apakah penghuni neraka akan mati karena hal tersebut? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya tentunya orang yang ya dipecahkan tulang belulangnya seperti itu, nah dia akan mati. Akan tetapi di neraka orang tidak akan mati, tetapi setiap kali dia mau mati, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali, kemudian dikembalikan lagi utuh sebagaimana seperti sedia kala, lalu diazab lagi. Nah, dia tidak akan mati. Itulah neraka hutomah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, setiap kali kulit mereka hangus terbakar, demikian pula tulang belulang mereka hancur berkeping-keping, kami kembalikan lagi seperti sedia kala. Ya, liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan azab yang keras itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini neraka hutomah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan kepada mereka dengan neraka hutomah karena sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Ini kan untuk orang-orang yang dia suka mencela, mengumpat orang lain. Inilah hukuman bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela. Neraka hutomah, neraka yang menghancurkan dan memecahkan sesuai dengan perbuatannya. Kenapa? Karena dulu para pengumpat dan pencela ini suka menghancurkan perasaan orang lain. Dengan hartanya dia memanas-manasi orang lain. Dengan lisannya dia celak, dia caci maki orang lain. Hancur perasaan orang lain gara-gara dia. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena dulu di dunia dia suka menghancurkan perasaan orang lain, maka Allah balas, dia pun dihancurkan nanti di dalam neraka. Karena dia suka menghancurkan, maka dia dihancurkan di dalam neraka. Na'udzubillahi
min dzalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini ya menyebutkan bagaimana siksaan mereka, siksaan para pengumpat dan pencela, di mana mereka akan mendapatkan neraka hutamah yang betul-betul akan menghancurkan, melumatkan, memecahkan tulang belulang mereka. Tetapi mereka tidak mati, mereka akan terus hidup sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain. Ketika dia masih beriman, masih punya iman, maka Allah keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga setelah bersih dosa-dosanya. Tapi kalau ternyata dia adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan khalidan mukhalladan finnar, kekal dan selama-lamanya di dalam api neraka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, terutama neraka hutamah, neraka yang menghancurkan, melumatkan dan memecahkan seseorang yang masuk ke dalamnya. Naktafi bihadzal qadar, demikian tafsir dari ayat yang keempat dari surat Al-Humazah. Insyaallah taala pada ayat-ayat berikutnya masih menerangkan tentang kengerian neraka hutamah. Itu akan kita kaji di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.